sih kalau nggak ada yang ini ya. Baik, kita mau bahas soal market dulu kali ya, kok sambil ngumpulin masa berkumpul. Boleh, boleh. Oke, oke. Tolong komennya dikombinasikan ya teman-teman. Kita mau positive vibes, mau cuan sama-sama ya. Oke, baik. Kita mau bahas dulu soal kondisi market ini arahnya kemana sih kalau menurut Kodon? Karena kan kemarin-kemarin kita pas IHSG koreksi cukup dalam, sempat agak deg-degan juga nih koreksinya bakal sampai mana kayak gitu. Tapi Ya, ternyata masih ada perlawanan kayak gitu. Gimana nih kalau view dari Kodon sendiri? sebenarnya karena mungkin Senin kemarin itu karena juga bursa Amerika juga dalam ya sampai 2%, 2%, 2%, baik S&P 500 maupun Nasdaq maupun Dow Jones. Jadi emang terus bahwa isu BBM akan naik Senin itu juga jadi suatu yang kayak menakutkan buat banyak orang ya gitu. Tapi setelah itu karena BI naikkan suku bunga walaupun cuma 0,25 ya, tapi di situ jadi momen positif lagi begitu. Jadi lebih lebih kayak ya Oke. memang kalau kita lihat saat itu aku ingat bahwa IHSG itu 13 hari hijau, 7 hari merah ya ketika hari Senin itu. Mm-mm. Jadi kayak sudah terlalu kuat begitu. Jadi kalau ada koreksi itu masih masih wajar walaupun 1% ya. Jadi kayak orang pada lemas semua kan Oke, ekspektasinya akan naik terus gitu. Tapi kan kenaikan tuh nggak bisa terus selamanya naik begitu. Jadi harus ada koreksi dan ya nama juga pasti ada orang yang profit taking ya gitu. betul. Kalau udah lagi kenceng-kencengnya pasti ada yang mau ngamanin cuan dulu ya, Kodon. Nah, Betul. kita kan temanya pada hari ini sebenarnya tentang screening swing pendek kayak gitu. Tapi boleh diceritain dulu nih dari Kodon sendiri selama ini teknik tradingnya atau gaya tradingnya itu seperti apa biar kayak teman-teman semuanya on the same page kayak gitu ya. Saya Oke. matiin kolom komennya ya karena saya tadi lihat udah mulai nggak enak komennya. Emang kita beli IHSG kayak gitu. Well, IHSG you like it or not, a fact. Kalau mereka yang beli sahamnya big caps ngaruh. Kalau yang Ya. main gorengan ya enggak ya. Tapi kita kan mau jadi wadah buat semuanya ya, kayak gitu ya. Oke. Biasanya yang paling ngomong gede di market tuh belum tentu yang paling jago sih biasanya ya. Jadi kita semua di sini mau humble, mau belajar sama-sama ya teman-teman. Oke, maaf ya kok saya pidato Enggak, dulu enggak. sedikit biar Lagi, positive vibes. itu Oke, penting yang karena nggak iya, semua itu sama. Jadi karena ambil contoh ya, kayak kita di restoran, kita mau makan malam nih, itu makan malam ada banyak pilihan. Mau makan malam di restoran yang mewah, restoran yang biasa, kaki lima k atau yang di emperan, atau sego bungkus. Nah, itu kan masing-masing beda pilihan. Orang kaya pun bisa dia nggak mau udah bosan makan di yang apa dinner yang mewah, dia maunya yang mungkin yang biasa-biasa aja. Ada. Jadi kayak itu masalah selera kita mau mau lihat IHSG atau kita mau lihat sahamnya langsung ditembak gitu. Oh, ini pasti cuan gitu. Atau kita mau melihat secara keseluruhan dulu. Tapi kalau untuk yang pembelajaran lebih baik kita belajar dari yang normal-normal bahwa memang semua saham itu 812 saham di bursa sekarang itu ada rumahnya ya kan di Bursa Efek Indonesia ada IHSG-nya. IHSG itu terdiri dari semua saham yang ada di bursa yang listed ya 812 saham ya masuk di IHSG. Jadi kalau misalkan kita ngomongin IHSG deh mau IHSG merah mau mau hijau kita yang penting cuan. Semua juga pengennya seperti itu. Tetapi yang harus disikapi bahwa sebenarnya kenapa sih ada nama ekonomis? Ada namanya ekonomis yang misalkan Pak Fahrul ya, seorang ekonomis yang 2 tahun terbaik lah di Indonesia. Kenapa ada profesi ekonomis, ekonom gitu? Ya karena memang bicara soal makro gitu ya. Jadi ada top down analis di mana oke, makro dulu baru nanti ke sektoral, baru nanti ke sahamnya apa begitu kan. Itu kan yang biasa kita memang pelajari kalau kita mau ngomong soal edukasi ya. Dan kalau emang kita lihat dari saham diri sendiri kita itu semua ada. Jadi ibarat mm-mm. kayak kita bisa nampung semua kan, mau yang scalping, mau yang swing, ya kan, scalping, day trading itu kan 1 hari, mau yang swing yang mungkin 2 weeks, seminggu 2 minggu, atau mau yang semi investing, atau bahkan yang long investing, yang benar-benar jangka panjang banget, seperti itu. Jadi kita harus kasih semua yang memang orang tinggal pilih begitu. Menu-menunya kita ada. Tapi kalau ditanyain sebenarnya lebih kemana? Pasti ke day trading karena gini.
satu konsep di mana kalau investing mau nabung saham ataupun mau one shot to shot, misalkan setahun cuma 2 kali masuknya, misalkan September sama April misalkan ya, atau Mei gitu ya, bisa saat koreksi misalkan sistemnya seperti itu juga bisa. Tapi kembali lagi bahwa kita harus sesuaikan sama stylenya kita. Kalau kita bilang day trading berarti ya memang kita setiap hari mantau market. Kalau kita ngomong investing yang long term, kita mungkin nggak setiap hari lihat market. Nggak setiap hari kita harus ngomongin saham atau memantau saham, karena konsepnya long investment itu adalah mungkin bisa nabung saham, atau bisa kita satu tahun cuma beli 2 kali atau saat market lagi koreksi baru kita masuk, ya kan? Karena dia ngomong jangka panjang. Jadi kalau aku tanya kita sebagai apa, ya pasti day trader. Karena konsepnya kita ya setiap hari kita mantau market dong. Yang jadi pertanyaan kan kadang-kadang ada yang gue investor nih, gue value investing, tapi setiap hari gue liatin market. Nah itu jadi gue jadi, are you sure you are long investment gitu kan? Ya long investor gitu kan? Karena kok ngapain lu tiap hari? Kalau aku sebagai seorang investor, aku mungkin lihatnya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali dalam arti ketika laporan keuangan rilis baru kita lihat dong, saham yang kita pegang itu jangka panjang nih prospeknya bagaimana, apakah ada perubahan fundamental, apakah ada yang kesangkut KPK, atau memang dia ada kesulitan dari segi keuangan atau bahan baku dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya lebih lebih overall ya, Alin, kita mainnya itu sebenarnya semua kita main, tapi ya kalau dibilang karena kita day to day ya pasti day trader ya, karena kita screenernya kan setiap malam ya, setiap malam kita Mm-mm. melakukan screening saham gitu. Dan kalau dibilang stepnya kita dari mana, kita dari makro. Kalau hari Minggu, nah itu biasanya kita weekly kan, kita selalu mereview minggu lalu itu apa sih yang lebih dominan gitu ya. Misalkan kalau kita ngomong stock universe, aku rasa setiap sekuritas mereka punya stock universe ya, nggak semua 812 saham itu semua dianalisa gitu kan. Mereka pasti punya stock universe. Nah kalau retail-retail seperti kita ini yang mungkin nggak ada background ekonomi, nah itu gimana? Ya mungkin kita bisa pilih stock universe-nya dari indeks. Nah tadi ngomong soal ISG kan, ISG tuh kalau year to date Juli kita lihat data plus 5,62% IHSG-nya. Sedangkan indeks itu ada macam-macam, ada LQ45, IDX 30, IDX 30 pun ada yang value, ada yang growth, ada yang quality, ya kan? Lalu ada apa lagi itu? Ada SMCL itu yang small medium cap ya. Yang ada yang liquid, ada yang komposat, lalu ada high dividend. Ini untuk orang-orang yang dia suka long term. Jadi pasti yang dilihat adalah indeks-indeks yang high dividend. Ada BUMN 20. Kalau emang kita pilih yang BUMN gitu ya. Lalu ada ESG, ada BUMN 17. Nah, itu adalah stock universe yang bisa kita pilih kalau kita nggak punya kemampuan untuk membuat stock universe sendiri. Nah, misalkan di bulan hingga year to date Juli 2022, kita tahu bahwa indeks yang paling tinggi, kalau tadi ISG di 5,62% positif, yang paling tinggi itu adalah IDX value 30, itu 16,19%. Jadi kalau mungkin teman-teman itu cuma 30 saham. Jadi di bursa itu sudah dibuat indexing yang bisa jadi salah satu kita punya stock universe. Kita sebagai pemula ya udahlah ambil IDX 30 yang value. Lalu peringkat kedua ada high dividend 20. Ini cuma 20 saham ya. Itu 12,84%. Lalu ada Pevindo. Pevindo itu 9,87%. Jadi di atas dari kinerja ISG yang 5,62%. Itu adalah salah satu trik untuk memilih stock universe kita. Seandainya kita bukan sekuritas yang punya sumber daya bisa analisa ya untuk per sektor seperti itu. Lalu kita bisa lihat sebenarnya yang lagging ini indeks yang mana gitu. Misalkan kayak SMC Liquid ya itu cuma 2,89%, lalu ada ESG Leaders itu cuma 2,61% di bawah ISG. Otomatis kalau orang yang pengennya cuan, kayaknya saya nggak mau deh ngambil yang indeks yang di situ. Mungkin saya lihatnya akan kayak ke FIT 30 atau di High Dividend 20 atau di Pevindo 25. Karena year to date-nya lebih tinggi daripada IHSG. Itu kita bicara mengenai stock universe. Kalau kita nggak punya ability untuk bisa membaca market secara makro ya, secara keseluruhan gitu. Setelah kita pilih indexingnya itu, saya cocoknya lebih ke V30 ya, IDX V30 yang dimana cuma 30 saham. Jadi nggak perlu mantau saham sampai 812 saham. And then kita mulai masuk ke sektoral. Ya kan? Di sektoral itu kita lihat sebenarnya secara sektoral ini
mana sih sektor-sektor yang leading, mana sektor-sektor yang lagging. Lagging itu yang lambat, yang leading itu yang cepat ya naiknya gitu. Kita lihat bahwa secara data history year to date Juli 2022 itu sektor energi itu positifnya 63%. Lalu sektor kedua adalah industrial itu 26,22%. Yang sektor ketiga adalah transportation and logistik itu 22,80%. Jadi kalau teman-teman perhatikan komoditi itu energi ya, itu kalau dia naik 63% year to date, transportasi 22%. Ini artinya apa? Kapal-kapal yang bawa batu bara lah dan sebagainya itu juga dapat sentimen positif karena permintaan dari komoditinya meningkat. Lalu kita bicara yang lagging apa ini? Teknologi ya. Teknologi minus 14,23%. Lalu property and real estate itu 10,79% minusnya. Lalu financial 1,77%. Artinya apa? Yang masih lagging itu adalah teknologi dan properti, terutama properti ya yang kita lihat memang dia masih minus. Nah, ini kembali ke selera orang. Ada yang suka buy on weakness sama yang buy on breakout gitu kan. Waduh, saya nggak akan beli saham-saham yang udah naik tinggi nih. Mau beli PPBA kok udah pucuk, mau beli saham ITMG pucuk gitu kan. Jadi akhirnya saham apa yang masih lagging? Nah, mungkin orang akan memilih apakah teknologi, apakah properti. Nah, kalau properti suku bunga naik gimana? Nah, itu juga jadi pertimbangan kan, nggak asal kita membeli. Jadi itu butuh suatu konsiderasi, suatu pertimbangan yang mana yang menurut saya sektor mana yang mau kira-kira nih masih ada sentimen. Oke, energi, habis gini musim dingin. Pasti orang-orang butuh batu bara dan sebagainya. Jadi kayaknya energi masih sampai akhir tahun nih. Jadi mungkin saya masih bisa tektok-tektok di energi walaupun energi udah naik dan kita lihat batu bara di harga berapa sekarang 425 ya. Jadi masih di harga level Iya. yang tinggi. Jadi masih bisa kita untuk main di situ gitu. Dan tadi kalau ngomong IHSG, wah ini lagi bullish marketnya. Kalau bullish biasanya kita lebih swing. Bukan kita ngambil yang tektok-tektok. Terus kalau misalkan kita lagi marketnya lagi apa? Lagi bearish, kita pasti akan cuankus-cuankus. Lebih ke scalping. Yang lucu-lucu kita ambil gitu. Jadi makanya kita agak sedikit berbeda ya, walaupun teman-teman pada main U100 ya, saham-saham yang di bawah, tapi ketika lagi bullish seperti ini ISG 7000 kita lebih nge-swing. Gitu karena apa? Karena eman kalau dikit-dikit langsung TP, dikit-dikit TP, dikit-dikit TP. Padahal sebenarnya dia masih pada masa yang kita anggap bullish ya. Jadi kan kalau kita bilang orang bilang uptrend itu buy and hold gitu kan. Kalau downtrend itu hit and run. Jadi benar-benar cepat gitu. Kalau lagi sideways kita stay away gitu kan ya. Jadi kayak kita nggak ambil posisi. Aduh marketnya lagi ngantuk nih. Ya udah kita nggak ambil posisi seperti itu. Jadi itu tergantung gimana kita strategi kita ya Ellen ya, cocok-cocokan kita sama style kita seperti apa gitu. Nah kalau udah tahu sektornya apa yang kita masuk, tadi kan kita udah pilih nih stock universe-nya misalkan pilih IDX V30. Nah di IDX V30 itu ada saham-sahamnya kan. Nah itu kita bisa lihat saham A ini sektornya apa. Coba kita lihat ya. Biar teman-teman yang di rumah dapat gambaran V30. Wait. Di XVTV itu ada 30 saham, itu ada AALI, ada ADRO, ada ASI, BBTN, DMRI, BSDE, Buka, CTRA, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat bahwa, oh kayak AALI ini non-cycles ya, dia masuk ke plantation. Ini lagi downtrend fasenya. Nah, apakah kita mau beli sekarang atau enggak? Gitu. Jadi itu juga ada yang kita pertimbangkan. Misalkan, kalau kita lihat di sini, misalkan buy uptrend. CTRA misalkan dari ADS Property. Nah, ini dia uptrend. Kalau kita lihat memang secara weekly ya, Alin, itu indeks properti ini dia naik ya. Tanggal 8 sampai 12 Agustus properti itu naik 2,31%. Terus tanggal 15 sampai 19 Agustus itu dia naik 2,80%. Dan itu kalau kita perhatikan seiring dengan jalannya dengan rilisnya laporan-laporan dari SMRA, CTRA sehingga mendapat rilis yang bagus dan harga sahamnya juga mengalami kenaikan seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar melihat bahwa ini lagi di mana ya yang sektor-sektor yang awalnya itu minus tapi akhirnya berbalik arah lebih baik begitu. Begitu pula juga dengan konstruksi gitu ya. Ketika Presiden pidato 17 Agustus ada IKN, ada anggaran konstruksi yang dinaikkan juga ya. Di situ dapat kayak semacam sentimen sehingga kayak
Wika, PTPP, ADHI itu mengalami kenaikan. Walaupun kita masih tidak yakin apakah ini strong uptrend atau cuman sementara aja terus dibaperin nanti turun lagi begitu. Oke, ini dead cat bounce apa beneran mau reversal gitu? Kalau Betul. properti kayaknya memang udah tanda-tanda reversal memang ya, kayaknya udah bottomnya Ya. udah lewat ya. Mm-mm. Sebentar ya kok, ini anak Sama saya Mas lagi Andri. nangis. Oh. Evan, papa di luar.